Raja Gowa yang legendaris, Sultan Hasanuddin dan Perang Makassar. Sultan Hasanuddin adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Nusantara, dikenal sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya dalam memimpin perlawanan melawan VOC, Verenik de Ostische Compagnie, dalam Perang Makassar pada abad ke-17. Sebagai raja dari Kesultanan Gowa, Sultan Hasanuddin berusaha mempertahankan kedaulatan kerajaannya dari pengaruh asing dan memperjuangkan kemerdekaan wilayahnya. Perang Makassar yang terjadi antara tahun 1666 hingga 1669 menjadi momen penting dalam sejarah perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Latar belakang Kesultanan Gowa. Kesultanan Gowa merupakan salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 hingga ke-17. Dengan kekuatan maritim yang luar biasa, Gowa menguasai jalur perdagangan di wilayah timur Nusantara, termasuk rempah-rempah, kayu cendana, dan hasil laut. Namun, kejayaan ini juga menarik perhatian VOC yang berusaha memonopoli perdagangan di Nusantara. Pada tahun 1650-an, VOC mulai menekan Kesultanan Gowa untuk membatasi kebijakan perdagangannya dan memberikan hak istimewa kepada Belanda. Sultan Hasanuddin, yang naik tahta pada tahun 1653, menolak tunduk kepada tuntutan ini. Sebagai seorang pemimpin muda yang ambisius dan patriotik, ia bertekad mempertahankan kemerdekaan Gowa dari dominasi asing. Percakapan di Istana Gowa. Di ruang pertemuan Istana Gowa, Sultan Hasanuddin duduk di hadapan para panglima dan penasihatnya. Mereka membahas ancaman dari VOC dan tindakan yang harus diambil. Sultan Hasanuddin, kita telah menerima ultimatum dari VOC. Mereka menuntut kita menutup pelabuhan bagi semua pedagang selain kapal-kapal Belanda. Apa pendapat kalian tentang hal ini? Panglima Karaeng Galesong, Yang Mulia, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Jika kita tunduk, itu artinya kita menyerahkan kedaulatan Gowa kepada bangsa asing. Marilah kita lawan mereka dengan segenap kekuatan kita. Penasihat Daeng Mamutu, tapi, Yang Mulia, VOC memiliki kekuatan militer yang besar. Mereka juga bersekutu dengan beberapa kerajaan tetangga kita. Jika kita melawan, mungkin kita akan dikepung dari segala arah. Sultan Hasanuddin, kita tidak akan membiarkan tanah leluhur kita diinjak oleh penjajah. Seandainya VOC menginginkan perang, maka peranglah yang akan mereka dapatkan. Gowa tidak akan tunduk kepada siapapun selain kepada kehendak rakyatnya. Awal Perang Makassar. Perang Makassar dimulai pada tahun 1666 ketika VOC, di bawah komando Laksamana Cornelis Peelman, memimpin pasukan Belanda yang didukung oleh pasukan sekutu, termasuk Arung Palaka dari Bone yang ingin membebaskan tanah Bugis dari pengaruh Gowa. Benteng Somba Opu, yang merupakan jantung pertahanan Kesultanan Gowa, menjadi sasaran utama. Pertempuran sengit terjadi di sekitar benteng dan wilayah sekitarnya. Sultan Hasanuddin dengan gagah berani memimpin pasukannya, memanfaatkan kekuatan maritim Gowa untuk melawan armada VOC. Namun, persenjataan modern dan strategi militer Belanda membuat Gowa berada dalam posisi sulit. Percakapan di medan perang. Di tengah pertempuran yang berkecamuk, Sultan Hasanuddin mengumpulkan para panglimanya untuk membahas strategi pertahanan. Sultan Hasanuddin, Panglima Karaeng Galesong, bagaimana keadaan di benteng Somba Opu? Apakah kita masih bisa bertahan? Karaeng Galesong, Yang Mulia, pasukan kita telah bertempur dengan gagah berani, tetapi kekuatan musuh sangat besar. Meriam mereka menghujani kita dari segala arah. Kita harus mempertimbangkan untuk menarik pasukan ke dalam benteng untuk memperkuat pertahanan. Sultan Hasanuddin, tidak. Kita tidak akan mundur.
Selama aku masih berdiri, Goa akan terus bertahan. Kirimkan pesan kepada semua pasukan untuk bertahan di garis depan. Kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa Goa bukanlah kerajaan yang bisa ditundukkan dengan mudah. Jatuhnya benteng Somba Opu dan perjanjian Bong Aya. Meski telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, pasukan Goa akhirnya mengalami kesulitan dalam mempertahankan benteng. Pada tahun 1669, benteng Somba Opu jatuh ke tangan VOC. Setelah beberapa pertempuran yang melelahkan, Sultan Hasanuddin terpaksa menerima perjanjian Bong Aya. Perjanjian ini sangat merugikan Goa karena mengharuskan mereka menyerahkan sejumlah wilayah dan memberikan hak monopoli perdagangan kepada VOC. Percakapan setelah perjanjian. Usai penandatanganan perjanjian, Sultan Hasanuddin berbicara dengan Karaeng Galesong di dalam istana yang kini terasa hampa. Karaeng Galesong, Yang Mulia, aku tidak percaya kita harus menerima perjanjian ini. Goa telah bertempur dengan kehormatan, tetapi sekarang kita harus tunduk kepada mereka. Sultan Hasanuddin, Karaeng, kita telah melakukan yang terbaik. Kita bertempur bukan hanya demi tanah dan kekuasaan, tetapi demi kehormatan rakyat Goa. Perjanjian ini mungkin telah memaksa kita untuk menyerah, tetapi semangat perlawanan kita tidak akan pernah padam. Karaeng Galesong, apakah ini akhir dari perjuangan kita, Yang Mulia? Sultan Hasanuddin, perjuangan tidak akan pernah berakhir selama masih ada hati yang berani menolak penindasan. Generasi setelah kita akan belajar dari keberanian kita dan bangkit untuk memperjuangkan kemerdekaan yang sejati. Warisan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin tetap dihormati sebagai pahlawan besar di Indonesia. Meskipun harus menyerah dalam Perang Makassar, perlawanan yang ia pimpin menjadi simbol keberanian rakyat Sulawesi Selatan melawan penjajahan. Gelarnya, Ayam Jantan dari Timur, menjadi cerminan semangat juangnya yang tak pernah menyerah. Hingga kini, jejak sejarahnya masih bisa ditemukan di Makassar, terutama pada sisa-sisa benteng Somba Opu dan peninggalan Kesultanan Goa. Kisah Sultan Hasanuddin mengajarkan tentang harga diri, keberanian, dan pengorbanan demi mempertahankan tanah air dari kekuasaan asing. Penutup. Sultan Hasanuddin adalah pahlawan yang telah mengukir namanya dalam sejarah Nusantara. Melalui kepemimpinannya dalam Perang Makassar, ia menunjukkan bahwa meskipun kekuatan militer bisa dipatahkan, semangat juang dan cinta tanah air tidak akan pernah pudar. Perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan bangsa Indonesia.